surgawi, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur di dalam berkat-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kalau pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi pondasi di dalam kehidupan kami. Perlayakkan kami Tuhan untuk mendengarkan, dan layakkan juga kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat pagi hari ini dari 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dalam bahasa Batak, Debatado pertano bato aku, marhaposan tu iba na doau, lobu-lobuku dohot tanduk partuauku, parodingodingakku dohot hapurusakku, si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo. Demikian firman Tuhan. Di dalam firman ini kita bisa merasakan begitu dalamnya isinya untuk bisa kita dengarkan dan untuk bisa kita renungkan. Ayat ini menandakan atau memberitahukan kepada kita betapa Samuel begitu menderita di dalam kehidupannya. Banyak tekanan-tekanan batin atau kekecewaan atau banyak hal lain yang mungkin dia rasakan yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Sehingga dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang dia rasakan di dalam kehidupannya, hanya satu yang menjadi jawaban di dalam hidupnya, yaitu Tuhan Allah Bapa yang menjadi kota bentengnya, perlindungannya, dan menjadi tempat pelariannya di dalam kehidupannya. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika kita menerima kekecewaan atau ketidakpuasan dari siapapun, atau ada orang, saudara, teman, atau teman sekerja, rekan sekerja, dan yang lain-lainnya yang mungkin membuat kita menderita atau mungkin membuat hati kita menjadi tertekan, bahkan tidak bisa melepaskan tekanan dari diri kita, kita tidak boleh lari daripada Tuhan. Ketika hidup kita merasa terjepit atau bahkan tidak dihargai sekalipun, kita harus bercerita kepada Tuhan. Atau bahkan dengan orang-orang terkasih kita atau orang-orang terdekat kita, kemungkinan besar kita mungkin kurang diperhatikan, maka kita tidak boleh kecewa atau bahkan menggerutu di hadapan Tuhan. Akan tetapi kita berserah hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, pergumulan atau hal-hal lain yang mungkin ada di dalam diri kita atau terhadap hidup kita, mungkin pergumulan itu bukan karena kesengajaan kita, atau mungkin bisa muncul dari orang lain yang bisa membuat hidup kita menjadi menderita secara jiwa, secara psikis, secara mental. Oleh karena itu, minta penguatan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi pelarian di dalam diri kita. Kita tidak boleh lari kepada hal-hal lain yang bisa membuat diri kita menjadi terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan mengajarkan kita pada saat hari ini lewat Samuel bahwa kita harus lari kepada Tuhan yang menjadi kota benteng kita, yang menjadi perisai kita. Sebesar apapun permasalahan di dalam hidup kita, sebesar apapun tekanan batin atau tekanan hidup yang kita derita, atau sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi di dalam diri kita yang muncul oleh karena orang lain atau bahkan diri kita secara pribadi, maka pergilah kepada Tuhan. Jangan pergi kepada hal-hal yang tidak baik atau meminta pertolongan kepada
orang-orang yang mungkin kita anggap mampu membantu kita. Tetapi yang utama adalah kita harus lari berdoa, minta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan yang menjadi perisai, tempat perlindungan kita dan tempat pelarian kita, menjadi kota benteng kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kita, jangan lari kepada hal-hal yang tidak baik, tetapi kembali dan minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kekecewaan, ketidakpuasan atau ketidakadilan atau pergumulan yang mungkin kami hadapi ya Tuhan, permasalahan di dalam hidup kami tidak boleh lari dari hadapan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menjadi kota benteng kami, Tuhanlah yang menjadi tempat pelarian kami di dalam hidup kami, dan Tuhanlah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.